Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada siang hari ini. Nah, beberapa hari terakhir ini kita menerima beberapa pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya dari beberapa teman-teman kita. Yang salah satu pertanyaannya berbunyi demikian. Terkait dengan persyaratan menjadi KTT, apakah ada batasan pendidikan minimum untuk menjadi KTT? Dan beberapa pertanyaan itu mirip-mirip. Intinya menanyakan pendidikan minimum yang dimiliki oleh seorang calon kepala teknik tambang atau ijazah minimum yang harus dimiliki oleh calon kepala teknik tambang. Dan itu yang akan kita diskusikan hari ini. Pendidikan minimum apa yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala teknik tambang sehingga mendapatkan pengesahan dari kepala inspektur tambang? Nah, kalau kita lihat syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala teknik tambang yang dijabarkan di lampiran 1 Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, tepatnya di halaman 12, syarat-syarat administrasinya adalah demikian. Ada 9 syarat administrasi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah surat permohonan tentunya, ya, surat permohonan pengesahan. Dan yang kedua, salinan IUP atau izin usaha pertambangan. Ya, tentu ini harus disampaikan karena kalau IUP-nya sudah tidak berlaku lagi, buat apa memiliki KTT? Kemudian yang ketiga, surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan yang menyatakan bahwa pemimpin perusahaan atau manajemen perusahaan mendukung semua program calon kepala teknik tambang apabila nanti disahkan sebagai KTT akan mendukung semua programnya dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kemudian yang keempat, CV atau daftar riwayat hidup kepala teknik tambang atau calon kepala teknik tambang. Kemudian yang kelima, sertifikat kompetensi wajib bagi calon KTT. Ya, sertifikat apa yang dimaksud di sini? Sertifikat kompetensi yang dimaksud di sini merujuk kepada sertifikat kompetensi pengawas operasional sesuai dengan kelas KTT-nya, sebagaimana dijabarkan di lampiran 1 Kepmen 1827 tahun 2018 di halaman 14 sampai 16, di mana kalau KTT kelas 4 itu tidak POP pun dia tidak butuh. Dia hanya butuh pernah dibekali terkait dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kelas 3 baru POP minimal, kemudian kelas 2 minimal POM, dan kelas 1 minimal POU. Nah, kemudian yang keenam adalah struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi calon kepala teknik tambang. Ya, jadi di struktur organisasi perusahaan ini harus tergambar di sana bahwa KTT menduduki jabatan tertinggi di lapangan sesuai dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 1 ayat 18. Dan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dan diberi cap basah supaya tidak kaleng-kaleng ini struktur organisasi ini, artinya tidak direkayasa bahwa ini adalah yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang ketujuh, salinan pengesahan calon kepala teknik tambang apabila sudah pernah disahkan sebagai KTT. Ya, misalnya dia sudah pernah disahkan sebagai KTT di perusahaan lain dan surat pengesahannya itu disampaikan saja. Ya, itu akan membantu calon kepala teknik tambang tersebut. Karena apabila seseorang calon kepala teknik tambang sudah pernah disahkan sebagai KTT di tempat lain atau di perusahaan lain, itu akan meringankan proses pengesahan ini. Ya, bisa saja dia calon kepala teknik tambang tersebut tidak diminta lagi untuk presentasi, tapi hanya diskusi terkait dengan update peraturan. Nah, kemudian yang kedelapan, surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang disampaikan di atas itu. Ya, artinya harus dijamin bahwa dokumen yang disampaikan dalam rangka permohonan pengesahan KTT ini benar adanya. Ya. Dan yang kesembilan adalah soft copy dari semua dokumen. Sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat 9 syarat administratif yang disampaikan di halaman 12 lampiran 1 Kepmen 1827, tidak ada di sana yang mensyaratkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh calon kepala teknik tambang. Nah, kemudian yang kedua, mari kita lihat di level-level KTT tadi, ya, di halaman 14 sampai 16 lampiran 1 Kepmen 1827 tahun 2018. Kalau kita lihat mulai dari persyaratan untuk bisa menjabat sebagai KTT kelas 1 sampai kelas 4,
tidak ada juga di sana syarat pendidikan minimal. Ya. Jadi menurut 1827 tidak ada syarat pendidikan minimal. Nah terus pertanyaannya, oh jadi bebas dong. Orang yang nggak sekolah juga jadi bisa dong. Atau lulusan SD jadi bisa dong. Nah tidak berarti begitu sahabat dunia tambang kita. Nah sekarang kita kembali dulu ke halaman 12 lampiran 1 Kepmen SDM 1827. Ada 9 syarat administratif. Nah, di syarat yang kelima atau di huruf E disebutkan harus memiliki sertifikat kompetensi wajib. Dan itu kita sudah sampaikan tadi merujuk kepada sertifikat kompetensi pengawas operasional. Di mana kalau kelas 1 harus POU, kelas 2 minimal POM, kelas 3 minimal POP, kemudian untuk kelas 4 cukup hanya pernah mendapat pembekalan terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. POP pun nggak perlu. Nah, kenapa ini perlu kita perhatikan di huruf E ini? Nah, sekarang terkait dengan pemberlakuan sertifikasi pengawas operasional itu menjadi wajib. Nah, mari kita lihat di Permen SDM nomor 43 tahun 2016. Permen 43 tahun 2016 ya, ini terkait dengan penetapan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional menjadi standar kompetensi kerja wajib. Wajib untuk semua pengawas. Nah, kalau kita lihat sekarang, yang paling rendah yang mensyaratkan sertifikat kompetensi pengawas operasional adalah KTT kelas 3. Harus POP, minimal POP. Nah, sekarang mari kita lihat syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga seseorang bisa ikut uji kompetensi POP. Nah, di Permen SDM nomor 43 tahun 2016, tepatnya di halaman 10, di sana disampaikan syarat-syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi pengawas operasional pertama. Dan di sana ada syarat khusus minimal pendidikan SLTA atau sekolah lanjut tingkat atas, ya kalau nggak salah kepanjangannya. SLTA atau sederajat. SLTA atau sederajat. Itulah pendidikan minimal untuk bisa mengikuti uji kompetensi POP. Nah, artinya secara tidak langsung untuk bisa menjadi KTT kelas 3 harus punya sertifikat kompetensi pengawas operasional pertama, maka secara tidak langsung dia harus minimal pendidikannya SLTA atau sederajat. Nah, kemudian bagaimana dengan kelas 2? Tadi minimal POM. Nah, untuk POM syaratnya sudah harus memiliki sertifikat kompetensi POP minimal 1 tahun. Tidak ada lagi syarat pendidikan. Begitu juga untuk POU. Berarti untuk memiliki sertifikat baik itu POP, POM, POU harus didahului dengan minimal pendidikan SLTA atau sederajat. Maka bisa dipastikan kesimpulannya adalah untuk menjadi KTT kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 minimal pendidikan adalah SLTA atau sederajat. Bagaimana dengan kelas 4? Kelas 4 karena tidak mewajibkan sertifikat kompetensi pengawas operasional, artinya tidak mewajibkan minimal pendidikan SLTA atau sederajat. Maka berarti bebas dong Pak pendidikannya. Bebas alias tidak diatur. Tidak ada syarat pendidikan minimal. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita ya. Sekali lagi, untuk menjadi KTT kelas 1, 2, dan 3 minimal pendidikan itu adalah SLTA atau sederajat. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak kalau dia menduduki jabatan tertinggi di lapangan di IUP tersebut, maka sesuai dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018, dia seharusnya yang menjadi KTT. Tapi pendidikannya hanya SMP atau SLTP atau sederajat. Artinya sampai kapanpun dia tidak bisa memenuhi syarat yang kelima di antara syarat administratif yang ada di halaman 12 lampiran 1 Kepmen 1827. Yes, sampai kapanpun dia tidak bisa. Nah, tapi dia pemimpin tertinggi Pak. Terus bagaimana caranya? Dia masih bisa tetap disahkan sebagai KTT, tapi KTT sementara jangka waktunya 6 bulan. 6 bulan ini dimaksudkan supaya Kepala Teknik Tambang sementara tersebut bisa mengejar sertifikat kompetensi pengawas operasional sesuai dengan kelasnya. Tapi nggak bakal bisa Pak, dia kan pendidikan SMP. Yes, nggak bakal bisa. Terus bagaimana kalau 6 bulan habis
belum bisa juga. Memang karena pendidikannya SMP, maka diberi perpanjangan waktu selama 6 bulan kemudian. Akan tetapi perpanjangan hanya 1 kali. Artinya status KTT sementara hanya 2 kali 6 bulan. Nah, terus apa yang harus dia lakukan? Kan pendidikannya cuma SMP, Pak. Maka silahkan kejar paket. Masih ada cara. Ya, masih ada cara. Belum buntu dunia ini, sahabat dunia tambang kita. Jadi KTT tersebut tadi, yang sementara tadi, yang pendidikannya masih SLTP atau sederajat, bisa kejar paket C kalau tidak salah, untuk tingkat atas, gitu ya. Kejar paket C. Dan itu bukan hal yang memalukan. Tidak, Pak. Ya. Ada beberapa, bahkan owner perusahaan, saya kenal betul. Dia mau ikut POP karena dia juga sebagai owner, sebagai direktur, dan juga dia PJO di lapangan. Maka KTT menetapkan dia harus minimal POP. Bagaimana bisa POP? Ijazahnya cuma SMP. Apa yang dia lakukan kemudian? Dia kejar paket C. Dan akhirnya terkejar, saya lupa masa waktunya, saya kurang kopi, dan dia bisa ikut uji kompetensi pengasuh personal pertama, dan dia dinyatakan kompeten, dan jadilah dia PJO yang definitif. Seperti itu, sahabat dunia tambang kita. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjadi KTT kelas 1, 2, dan 3 minimal pendidikan SLTA atau sederajat. Kemudian untuk menjadi KTT di IPR tidak ada syarat pendidikan minimal. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini, sahabat dunia tambang kita. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.